Hari ini saya diberi kesempatan oleh Kejati untuk menjelaskan 14 keputusan saya. 1 keputusan peraturan bupati, 13 ya, 1 peraturan bupati Perbu dan 13 adalah keputusan bupati mengenai Pasar Sigasong. Jadi saya membuat payung hukum itu 14 payung hukum. 1 peraturan bupati, kemudian 13 adalah surat keputusan bupati. Saya sampaikan rincian dari mulai siapa yang merumuskan, siapa yang mengkaji, siapa yang membuat nota dinas, siapa yang membuat disposisi, siapa yang marah surat itu sampai dengan ke meja bupati. Semua itu dilalui dengan mekanisme seperti itu. Nah, dan untuk memastikan perbuk dan surat keputusan itu benar dan tidak ada yang menyimpang, saya minta bantuan Irsus 4 Kemendagri, yaitu Pak Arsan Latif sebagai tersangka. Saya tanyakan apa yang menjadi tersangka Pak Arsan. Ya, Pak Arsan memasukkan kalimat afiliasi dalam perbuk. Makanya saya pernah menanyakan, kenapa ada afiliasi? Kata Pak Arsan dijelaskan jangkauan BGS Majalengka ini 30 tahun, sehingga perlu ada jaminan agar pembangunan berjalan, nanti pengembalian setelah 30 tahun itu bisa dijamin. Tapi nanti itu dibuktikan kebenarannya berdiskusi di pengadilan antara Pak Arsan dengan jaksa dan hakim. Nah, jadi mekanisme yang dijalankan di Majalengka, kata Pak Irsus, kata penyidik, itu sesuai dengan aturannya. Tahapan dari Pamalakarsa, kemudian ke Kabak Hukum dikaji, ke Asda 1 dikaji, ke Sekda dikaji. Jadi muaranya itu di Sekda semuanya. Makanya Sekda itu harus membuat kalimat yang terhormat Bupati, peraturan Bupati ini telah dikaji secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk ditandatangani. Saya sampaikan ini nota itu dikaji. Ya, betul nggak ini kalimat Pak Sekda? Betul. Silakan Pak Sekda sama Pak Emannya. Silakan Pak, ke Kabak Hukumnya. Kabak Hukum sudah diperiksa. Nah itu 1. Yang kedua, ya masalah aliran dana. Pak penyidik, gitu ya. Saya hanya mengatakan silakan saksi ditanya, ada nggak yang memberi dana? Ya, besar-besaran. Oh ada kemarin gini, ada 2 saksi yang menyatakan betul ada niatan memberi dana ke Pemda, tapi ditolak dan dikembalikan. Dan salah satu adalah saya pernah datang seseorang, Pak, katanya Tasik mau memberikan dana ke Pemda, tapi masih di rekening kuasa direksi. Saya bilang jangan, segera kembalikan. Dan tolong pada saat mengembalikan ada rekaman dan ada video saatnya, dan alhamdulillah ada. Sehingga tadi clear kan? Clear Pak? Oh iya. Nah, yang harus kami perbaiki adalah penomoran dan tanggal saja dalam perbu. Itu saja sebetulnya. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa bisa ramai Pasar Sigasong? Gitu kan? Kerugian negara tidak sebesar tanah sejengkal pun tidak dirugikan dan Pasar Sigasong tidak jadi. Artinya nggak ada sepeser pun uang dari APBD yang digunakan untuk Pasar Sigasong. Yang berikutnya, Pasar Sigasong tidak jadi selesaikan. Kata beliau, kita akan sampaikan secepatnya ke pengadilan supaya sesuai beres lah perkara. Saya mohon kepada Pak Kasih Petrus, tolong Bapak izin baik atas nama pribadi, keluarga dan ayah segera, karena anak saya sebelum jatuh vonis sudah dihukum 4 bulan. 4 bulan berarti kan belum divonis, tapi sudah dikontrak. Iya siapa karena ini Pak Arsan dulu kan itu. Lahir, ya saya disumpah tadi, barangkali Bapak tidak mau bersaksi dan nanti zaman kampanye Bapak harus hadir. Oh siapa ya hadir? Saya akan hadir di pengadilan untuk menjadi saksi. Saksi Pak Arsan, saksi Andi, saksi Maya. Kalau Irfan kan tidak boleh, karena tidak boleh ada konflik kepentingan. Nah, jadi konstruksi Pasar Sigasong
secara aturan ya berdasarkan persepsi kami sudah ditempuh melalui prosedur, mekanisme dan tahapan. Bahkan kami minta pendampingan dari tim ahli Pak Arsa. Nah sekarang ada beda pendapat ya di antara penyidik dengan Pak Arsa nanti akan disampaikan di pengadilan. Saya kira itu. Saya sangat menghargai proses hukum ini. Yang penting tidak membuat kegaduhan masyarakat, apalagi menghadapi pilkada. Ini takut rakyat dibuat bingung gitu ya. Jadi saya sudah mendapat surat tugas dari partai untuk maju lagi begitu untuk 4 kalinya saya mas. Wakil bupati 2 kali, ya. Bupati 1 kali. Ya, sudah ada perintah dari ketua umum, kamu kepala 1 kali lagi. Sedikit Pak Haji, ada pertanyaan. Saya kan lihat di berita pikiran rakyat ya. Ya. Apakah ada yang memberatkan tentang pertanyaan penyidik ke dalam hal ini? Normatif sering bagus Pak. Jadi memberikan didikan kepada saya begini Pak Karna. Kalau menandakan jangan semangat betul. Begini Pak Karna sampai titik koma itu dan sebagainya. Jadi tidak ada yang memberatkan menurut saya. Bahkan setelah itu saya diskusi sampai belajar diskusi sekarang Pak yang terbaik buat memperlancar pemberkasan kita bantu barangkali ada informasi yang diperlukan oleh Bapak ini kan. Ada berapa pertanyaan yang diajukan tadi? 21. Yang lamanya itu diskusi. Jadi pertanyaan diskusi panjang, sering minum. Baik, semua terjawab. Dan memang penyidiknya luar biasa.